Kami dari kelompok 1 pelajaran sejarah. Saya Anggi Novela. Saya Abuy. Saya Mas Haji. Saya Firmansyah. Di sini kami akan membawakan materi pembelajaran, membahas tentang Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Batak. 1. Perang Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalsel dan Kalteng, berpusat di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini dikarenakan hasil-hasil seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar. Kondisi ini membuat Belanda berambisi menguasai Banjarmasin. Setelah terjadi bujuk rayu dan tekanan-tekanan, pada tahun 1817 terjadilah perjanjian antara Sultan Sulaiman dan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Hindia Belanda, seperti daerah Dayak, Sintang, dan lain-lain. Bahkan menurut perjanjian yang diadakan 4 Mei 1826 antara Sultan Adam Al-Wasik dan Belanda, ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya meliputi daerah Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Dan terjadilah penyempitan daerah kekuasaan Banjarmasin. Penyebab yang kedua adalah kesengsaraan rakyat Banjar karena dibebani oleh pajak yang tinggi dan kerja wajib. Yang ketiga adalah adanya campur tangan pihak Belanda dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Kemudian pada 1852, putra mahkota Abdul Rahman meninggal dunia secara mendadak. Dan pada akhirnya terpilihlah Pangeran Kamijidila. Diangkatnya pangeran menjadi raja justru menimbulkan kecaman karena peranainya yang suka mabuk-mabukan, sehingga mengklimak karena pangeran terus disisihkan dalam urusan kerajaan. Akibatnya, adanya gesekan inilah peperangan antara rakyat Banjar dan Belanda dimulai pada tahun 1859. Kronologi perang. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Mastrapura dan Pangeran diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari beserta pasukannya berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanyu. Pertempuran masih berlanjut, sangat sengit, sehingga menimbulkan banyak korban. Pada September 1859, Kiai Demang Leman, Tamenggung Jalid, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh lain. Penemuan ini menemukan kesepakatan tentang beroleh perundingan dengan pihak Belanda. Perlawanan terus dilakukan. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang isinya adalah untuk segera menyerahkan diri. Hal itu jelas ditolak oleh pangeran. Ia pun melanjutkan peperangan sampai kekurangan senjata, sehingga membuat pangeran mundur dan pemerintah Belanda menangkapnya. Akhir perang. Pada Februari 1862, Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Perintah ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan menyerang benteng-benteng ditundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang, namun tak berlangsung lama. Pangeran Antasari
wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya perang beliau dan teman seperjuangannya, dan akhirnya mereka pun gugur dalam pertempuran tersebut. Udah kan? Udah kan? 2. Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh. Wilayah Aceh zaman dulu dikenal dengan SDH, minyak bumi, gas alam, serta rempah-rempah yang melimpah dan mengantarkan ke masa kemasaan, serta banyak didatangi oleh bangsa asing untuk urusan perdagangan dan dipermasalahin, serta tahun 1824 terjadi perdagangan terakhir London yang menyebabkan Belanda menghormati kedudukan Aceh pada 1871. Terakhir Sumatera antara Inggris dan Belanda terjadi perbaikan terakhir London yang isinya Belanda mendapatkan kebebasan yang berluas kekuasaan di Pulau Sumatera. Serta itu Belanda tidak lagi menghormati hak dan kebudayaan Aceh yang pada kebebasan yang berluas kekuasaan di Pulau Sumatera. Serta itu Belanda tidak lagi menghormati hak dan kebudayaan Aceh yang sebelumnya telah diakui. Situasi terjadinya Perang Aceh pada tahun 1873, Belanda mengirim agresi pertamanya yang dipimpin masyarakat dan 3.800 tahun menuju Aceh. Sampainya di sana mereka melakukan kontrakan senjata antara pasukan Aceh di barat daya kota pantai Cerengan. Perlawanan itu menyebabkan pasukan Belanda kalah dan menewaskan Jenderal Carter sekitar tahun 1873. Belanda mengurus pasukan keduanya yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten pada 6 Januari 1874. Penjajah berhasil menduduki wilayah Irak sebelah utara Kuradan. Pada 12 Januari 1873, Belanda merupakan kota Genangan. Pada tanggal 12 Januari, Belanda mampu menduduki wilayah Aceh. Dengan keberhasilannya, mereka menyatakan bahwa kerajaan Aceh langsung dikembalikan dan James van Werken
menyebutkan bahwa wilayah Aceh Besar menjadi milik Belanda pada 31 Januari 1874. Demikian sejak itu perang Aceh terus berlangsung dalam kepemimpinan Teguh Cintrung. Pihak musuh mengirim Srofar Genje untuk menyamar sebagai orang Islam untuk melanjutkan penyerangan dari dalam Strokharbes, Belanyari, Pulau Sianggi, tulisan motivasi rakyat Aceh yang intinya semangat jihad untuk membela agama dan tanah air memuaskan mereka untuk pantang menyerah. 3. Perang Batak. Perang Batak adalah peperangan antara masyarakat Batak melawan Belanda yang terletak di Batak, Sumatera. Salah satu latar belakang perang Batak, penyebaran agama Kristen. Latar belakang perang Batak. Yang pertama, banyak beraja bentuk yang menganut agama Batak kuno, warna malin, merasa keberatan dengan adanya penyebaran agama Kristen di wilayah Tapanuli. Kedua, Belanda menunggangi suatu organisasi yang bertugas untuk menyebabkan agama Kristen demi kepentingan politik. 3. Kesengajaan pihak Belanda untuk memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih untuk melindungi kepentingan misionaris. 4. Raja Singamaraja 12 menolak penyebar agama Kristen di wilayah Batak. 5. Politik dagang di Batak yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian. 6. Kebijakan Belanda yang membuat penjajah memperotak keuntungan di wilayah penjajahan. Sejarah kronologi Perang Batak. Yang pertama, kedatangan Belanda di Sumatera. Awal mula Perang Batak adalah kedatangan tentara Belanda ke wilayah Sumatera atas dasar perjanjian Belanda tahun 1824. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Inggris menyelesaikan wilayah kekuasaannya yang terletak di Sumatera pada Belanda. Hal itu justru membuat Belanda melakukan monopoli di Sumatera, bahkan penobatan Raja Sisingamangaraja. 12 bersamaan dengan diawalinya open door policy oleh pihak Belanda. Arahnya tujuan politik tersebut adalah untuk mengamankan modal asing yang tengah beroperasi di Hindia Belanda. 2. Masa konflik agama di Batak. Setelah kedatangan Belanda di Batak, akhirnya agama Kristen berkembang karena dibawa oleh Belanda. Hal inilah yang memicu konflik di Batak. Konflik tersebut disebabkan adanya penolakan dari Raja Sisingamaraja ke-12 untuk menyebarkan agama Kristen karena masyarakat setempat saat itu masih teguh agama asli Batak, yaitu formalin. Kondisi ini juga membuat masyarakat Batak merasa resah misionaris agama Kristen dekat dengan pemerintah Belanda. Akhirnya Raja Sisingamaraja ke-12 mulai melakukan pengusiran kepada para misionaris. Tidak terima dengan keputusan tersebut, para misionaris dengan dibantu oleh pemerintah Belanda pun melakukan perlawanan pada 1877. Perlawanan Sumatera memanas sampai akhirnya Sisingamaraja 12 mengumumkan bahwa perang pada 16 Februari 1878. Perang tersebut terus berlanjut sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba dikuasai Belanda pada tahun 1907. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Komandan Hans Christopher berhasil menggabung mengepung Sisingamaraja di daerah segitiga baru Sidikalang dan Singkau. Dalam penghubung ini, Belanda menyandra istri dan anak beliau. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 Sisingamaraja ditangkap di pos Tibur Bulon di daerah Dairi. Sisingamaraja 12 tetap
bertahan dan pada akhirnya beliau tertembak mati bersama putranya, Patuan dan Nagari serta istrinya Lopiat. Dan dengan demikian berakhirlah Perang Batak.